Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai 10 perilaku buruk yang menghambat datangnya rezeki. Apa saja itu? Pertama adalah durhaka pada orang tua. Durhaka pada kedua orang tua ini bukan hanya dosa besar, bukan hanya menghilangkan sorga, tapi juga menghambat datangnya rezeki. Jangankan durhaka, seorang anak yang tidak berdoa atau meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka terputuslah rezekinya. Makanya seorang anak itu harus senantiasa berdoa pada kedua orang tuanya. Jangan malah menyusahkan, membuat susah orang tua kerja keras banting tulang, sementara di otak anaknya cuma ada HP baru. Berikutnya yang kedua adalah berzina. Berzina bukan hanya dosa besar, tapi dapat menghambat datangnya rezeki, bahkan menghilangkan rezeki. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatau wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina dapat menghancurkan rezeki, bukan hanya menghambat saja, menghancurkan rezeki. Ketiga, tak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita senantiasa berdoa pada Allah, termasuk urusan rezeki, minta pada Allah. Kalau tidak mau berdoa, bahkan Allah menegur. Orang-orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Bahwa kita ini disuruh minta pada Allah, berdoa pada Allah, dan Allah akan kabulkan itu doa kita, permintaan kita. Keempat, makan, minum, dan menggunakan pakaian haram. Mungkin makanannya halal, minumannya halal, tapi uang yang dipakai adalah uang yang haram. Maka ini membuat doa tak diterima, doa tertolak, bahkan menghambat rezeki. Ini faktor yang keempat, makan, minum, pakaian haram. Kelima, meninggalkan sholat 5 waktu. Seringkali kita meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan kita meremehkan, tidak mau sholat. Apalagi yang sudah benar-benar tidak mau sholat sama sekali. Terputuslah rezekinya, terhambat rezekinya. Bahkan bukan hanya rezeki saja, hidupnya semuanya terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena batas antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah sholat. Keenam, memutuskan hubungan silaturahmi. Jangankan hubungan antar pertemanan, jangankan hubungan persaudaraan. Kalau kita sudah memutuskan hubungan silaturahmi, maka terputus rezekinya. Kata Rasulullah, silaturahmi itu menambah umur, memanjangkan umur, dan memperluas rezeki. Kalau kita memutuskan silaturahmi, kebalikannya, umur pendek, rezeki juga sempit. 7, tak mau bersedekah. Kikir bin pelit alias medit. Orang yang tak mau bersedekah, yang gak mau menyisihkan sedikit hartanya untuk yang berhak menerimanya, maka terhambat rezekinya. Ibarat memancing, kalau kita mau ikan besar, umpannya kudu besar. Kalau mau kita harta rezeki yang banyak, sedekahnya juga yang banyak. Niscaya akan berlimpah rezeki dari sedekah yang kita berikan pada yang berhak. Kedelapan, malas tak mau ikhtiar. Sementara orang bekerja, orang berikhtiar, malah tidur-tiduran, malas-malasan, menjadi generasi rebahan. Bagaimana rezeki mau datang kalau malas, tidak mau bekerja, tidak mau berikhtiar? 9, bangun kesiangan, sukanya molor. Orang sudah kemana-mana cari rezeki, cari penghidupan, bekerja, dia malah tiduran sampai siang. Ini menghambat, bahkan merusak rezekinya sendiri. Karena banyak tidur dapat menyebabkan lalai dan malas dalam melaksanakan aktivitas.
Jadi malas bekerja, malas belajar, malas mencari nafkah, bahkan malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang terlalu banyak tidur. Bangunnya kesiangan, maka merusak rezekinya. Ke-10 adalah tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu menghambat rezeki, bahkan menjadikan rezeki itu jauh, rusak karena tidur setelah subuh. Kadang ini suatu hal yang sepele yang sering kita lakukan, padahal Rasulullah melarang. Ada bahaya-bahaya yang diakibatkan tidur setelah subuh. Ada salah satu video saya yang menerangkan mengenai bahayanya tidur setelah subuh. Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza salaitumul fajra fala tanamu an talabi arzuqakum." Hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda bahwa ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah tidur, yang mana itu menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis ini jelas melarang kita untuk tidur setelah sholat subuh, yang mana itu menjadi penyebab hilangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh itu mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh adalah suatu hal yang makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Ini jelas bahwa tidur setelah subuh itu merusak rezeki, menghambat rezeki, menjaga rezeki, kecuali ada uzur, sakit, dan lain sebagainya. Sobat, sekian saja apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk rekan-rekan sahabat yang belum subscribe, mohon keriduannya untuk subscribe. Syukran kasir, jazakumullah. Berikutnya jangan lupa kita senantiasa istighfar, minta ampun pada Allah. Kita semua ini pendosa. Semoga kita semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baru saja saya mendengar kabar berita mengenai wafatnya guru kita, ulama kita, Syekh Ali Jabir. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat tempat yang layak, mendapat tempat yang tertinggi di surga, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya semoga mendapat kesabaran, keikhlasan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.